sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Kurniawati, seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Depi Ardian Nugraha. Di video ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai materi statistika. Materi statistika ini merupakan materi dalam mata pelajaran matematika yang diajarkan untuk kelas 12. Nah, yuk teman-teman, siapkan buku dan alat tulisnya, kita belajar matematika bersama. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian statistika. Sebelum kita mempelajari materi statistika lebih dalam nih, kita harus mengetahui terlebih dahulu dong pengertian dari statistika ini sendiri. Statistika ini apa sih? Teman-teman, ada yang udah tahu belum nih pengertian dari statistika? Yang udah tahu, tulis di kolom komentar ya. Jadi, kita mulai dari pengertian data terlebih dahulu. Data ini adalah seluruh keterangan, informasi, atau fakta mengenai sesuatu atau permasalahan. Lalu ada statistik. Statistik ini adalah data yang berupa angka yang disusun, dikelompokkan, dan digolong-golongkan agar data tersebut dapat memberi informasi mengenai suatu masalah. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Nah, kita sampai pada pembahasan apa itu statistika. Jadi, statistika ini adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas mengenai metode-metode ilmiah, yaitu tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data, sampai pada mengambil kesimpulan yang sahih sehingga data yang diambil dapat diterima. Nah, itu dia pengertian dari statistika. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah ada sedikit gambaran untuk apa yang akan kita pelajari ke depannya? Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Nah, bagian kedua yaitu mengenai penyajian data. Masih ingat nggak nih tadi yang pengertian dari statistika? Statistika ini merupakan tata cara menyusun dan menyajikan data. Jadi, penyajian data ini apa sih? Penyajian data ini merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang diambil itu dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan penyajian data ini, itu memberi gambaran secara sistematis mengenai peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Dengan penyajian data ini pula, data yang diambil itu dapat lebih cepat ditangkap dan juga dimengerti, sehingga memudahkan untuk analisis data. Selanjutnya yaitu ada cara penyajian data. Nah, cara penyajian data ini itu ada 3 macam. Yang pertama dengan narasi, yang kedua dengan tabel, dan yang ketiga dengan grafik atau diagram. Yang pertama narasi. Nah, teman-teman udah gak asing lagi kan dengan narasi? Ya, narasi ini itu kalimat ya. Jadi, penyajian data dengan menggunakan narasi artinya adalah penyajian data dengan menggunakan kalimat. Nah, untuk contoh penyajian data dengan menggunakan narasi, teman-teman bisa lihat di layar. Misalnya, dalam satu kelas itu terdiri dari 50 orang siswa. 10 siswa menyukai pelajaran kimia, 16 siswa menyukai pelajaran matematika, 10 siswa menyukai pelajaran fisika, 11 siswa menyukai pelajaran biologi, dan
dan 3 siswa lainnya menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini adalah contoh daripada penyajian data dengan menggunakan narasi. Yang kedua, dengan menggunakan tabel. Tabel ini adalah sekumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu secara sistematis. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini merupakan contoh penyajian data dengan kategorinya yaitu berat badan. Yang ketiga yaitu penyajian data dengan menggunakan grafik atau diagram. Grafik atau diagram ini adalah penyajian data yang menunjukkan secara visual data. Untuk penyajian data dengan menggunakan grafik atau diagram, ini bisa menggunakan diagram lingkaran, diagram garis, dan juga diagram batang. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, dalam penyajian data ini, datanya ini dibagi menjadi dua. Ada data tunggal dan ada data berkelompok. Apa nih, gitu kan? Nah, data tunggal ini itu biasanya disajikan secara sederhana dan belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data berkelompok ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Untuk penyajian data sudah selesai nih, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penyajian data? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi udah 2 pembahasan nih. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini apa sih? Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat suku-pus data yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data ini adalah untuk membandingkan dua atau populasi atau contoh, karena sulit untuk membandingkan masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nah, ukuran pemusatan ini terdiri dari ada rataan, ada median, ada modus, ada kuartil, ada desil, dan juga persentil. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada rataan. Teman-teman ada yang udah pernah mendengar nggak nih rataan? Tentunya kata rataan ini tidak asing ya, karena materi statistika ini sendiri itu mulai diajarkan dari kelas 6 SD, lalu berlanjut ke SMP, dan ada juga di SMA. Nah, rataan ini adalah jumlah semua nilai pengamatan dibandingkan dengan banyaknya pengamatan. Nah, karena tadi datanya ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok, maka rumus rataannya pun ada dua. Yang pertama pada data tunggal dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai seterusnya ditambah Xn per N, dengan N-nya yaitu banyaknya data. Lalu ada rataan pada data berkelompok. Ini dirumuskan dengan X bar sama dengan X sigma XI dikali FI per sigma FI, dengan XI-nya ini yaitu nilai titik tengah kelas ke I, dan FI-nya yaitu frekuensi kelas ke I. Tapi selain rumus ini, dalam mencari rataan pada data berkelompok juga dapat menggunakan dua rumus lainnya, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah dalam kurung sigma FI dikali UI per sigma FI tutup kurung kali C, dengan UI-nya itu kode ke I. Lalu rumus yang ketiga, X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI, dengan D-nya yaitu C dikali U. C-nya yaitu panjang interval kelas.
median atau nilai tengah. Jadi, median ini adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Ketika kalian mencari median, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan datanya. Nah, sama seperti rataan, mencari median itu ada pada data tunggal dan juga data berkelompok. Untuk data tunggal, ini ada dua pilihan atau dua keputusan. Jika ketika diurutkan datanya yaitu ganjil, maka mencari mediannya adalah MS sama dengan X setengah N plus 1. Nih, sebagai contoh, misalkan datanya itu ada 7, maka mediannya adalah MS sama dengan X setengah dikali N plus 1. N-nya yaitu 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Setengah dari 8 yaitu 4. Jadi, mediannya adalah X4 atau data keempat. Begitu. Lalu, yang kedua yaitu jika setelah diurutkan datanya yaitu ada genap, maka mencari mediannya yaitu MS sama dengan setengah dalam kurung XN ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1. Karena ini genap, kita misalkan dengan jumlah datanya yaitu 6, maka mediannya adalah setengah X6 ditambah X 6 bagi 2 itu 3 tambah 1 4. Jadi setengah kali X6 tambah X4. Jadi jumlah data ke-6 dan data ke-4 itu dijumlahkan terlebih dahulu lalu dikalikan dengan 6. Selanjutnya, median pada data berkelompok dapat dirumuskan dengan ME sama dengan L2 ditambah dalam kurung 1 per 2N kurangi sigma F2 per F median tutup kurung dikali C. Dengan L2 nya ini adalah tepi bawah kelas median, N nya yaitu ukuran data, F2 nya frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median, F med nya yaitu frekuensi kelas median, dan C nya yaitu panjang interval kelas. Yang ketiga ada modus. Siapa nih yang pernah mendengar kata modus? Nah, modus ini adalah data pengamatan yang paling sering muncul. Untuk data tunggal, jika kalian mencari modus, maka ini dapat dilihat dari data yang paling sering muncul. Sedangkan untuk data berkelompok, modus dapat dirumuskan dengan MO sama dengan LO ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikalikan dengan C. Nah, LO nya ini itu tepi bawah interval kelas yang memuat nilai modus. D1 nya yaitu selisih frekuensi antara interval kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. Lalu D2 nya adalah selisih frekuensi antara interval kelas yang memuat modus dengan kelas sesudahnya. C-nya sama seperti pada rataan dan median, yaitu panjang interval kelas. Lalu yang keempat ada kuartil. Kuartil ini adalah pembagian data menjadi 4 bagian sama banyak. Kuartil ini terdiri dari 3, ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Yang pertama, kuartil pada data tunggal, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 sama banyak. Sedangkan untuk data berkelompok, kuartil dapat dirumuskan dengan I sama dengan LI ditambah dalam kurung 1 per 4N dikurangi sigma F dikali QI per F dikali QI dikalikan dengan C. Dengan LI nya ini yaitu tepi bawah kelas kuartil ke I. Sedangkan N nya yaitu jumlah data atau ukuran data. FQI sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil ke I. FQI yaitu frekuensi kelas kuartil ke I. C nya yaitu panjang interval kelas. I nya yaitu 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena kuartil terdiri dari 3, kuartil bawah, tengah, dan atas. Dengan Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas.
pada data tunggal dan berkelompok, kuartil ini ada rataan 3 dan rataan kuartil. Rataan kuartil atau RK rumusnya adalah setengah dikalikan dengan I1 ditambah I2. Sedangkan untuk rataan 3 atau RT sama dengan 1/4 dikali I1 tambah 2 kali I2 tambah I3. Nah, sejauh ini bagaimana teman-teman? Apakah sudah mulai memahami? Nah, yang kelima ini ada desil. Desil ini adalah pembagian data menjadi 10 bagian sama besar banyak datanya. Pada data tunggal, desil ini didapat dengan cara membagi data yang sudah diurutkan sebelumnya menjadi 10 bagian yang sama, sehingga diperoleh 9 pembagi. Nah, untuk letak desilnya pada data tunggal itu dapat dihitung dengan DI sama dengan data ke I dikali N plus 1/10. Dengan I-nya yaitu banyaknya data. Lalu desil pada data berkelompok dapat dirumuskan dengan DI sama dengan T B DI ditambah dalam kurung I/10N dikurangi F kali KI per F kali DI. Tutup kurung dikalikan dengan C. Dengan I-nya ini yaitu 1, 2, sampai 9. N-nya banyak data. TBDI tepi bawah kelas desil ke I. FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I. Sebelum kelas DI. FKI frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. FDI yaitu frekuensi kelas DI. Dan C-nya yaitu panjang interval kelas. Nah, yang terakhir ada persentil. Persentil ini yaitu salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Yang pertama itu persentil untuk data tunggal. Persentil ini berasal dari kata persen atau perseratus. Jadi persentil merupakan pembagian data terurut ke dalam 100 bagian sama banyak. Letak persentil yaitu PI sama dengan data ke I dalam kurung N kali N plus 1/100. Untuk data berkelompok, persentil dapat dirumuskan dengan PI sama dengan TB ditambah I/100 kali N kurangi FK per F kali PI dikali C. Dengan FPI yaitu frekuensi kelas persentil, N-nya yaitu jumlah seluruh frekuensi, TB-nya tepi bawah kelas persentil, I-nya bilangan bulat yang kurang dari 100, C-nya panjang kelas, dan FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, untuk materi atau submateri yang ketiga, ukuran pemusatan data udah selesai nih. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai ukuran pemusatan data? Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Ngomong-ngomong, masih pada semangat gak nih? Semangat kan? Jadi, ukuran penyebaran data ini merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan kuartil, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, dan juga ragam atau variasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu jangkauan. Jangkauan ini bisa disebut juga dengan range, di mana jangkauan ini adalah ukuran penyebaran kumpulan data yang sederhana dan didefinisikan sebagai selisih antara nilai datum terbesar dan nilai datum terkecil. Jangkauan ini dapat dirumuskan dengan J sama dengan X max dikurangi X min. Jadi, nilai datum terbesar itu dikurangi dengan nilai datum terkecil. Lalu selanjutnya ada jangkauan antar kuartil
atau disebut juga hamparan. Hamparan ini didefinisikan sebagai selisih antara kuartil atas yaitu Q3 dan kuartil bawah yaitu Q1. Jadi jika dituliskan dalam rumus itu menjadi H sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Lalu ada simpangan antar kuartil. Simpangan antar kuartil ini didefinisikan dengan setengah kali panjang hamparan. Nah, rumus hamparan tadi apa yo? H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi, rumus simpangan antar kuartilnya menjadi Qd sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Yang pertama ini ada data tunggal. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma mutlak dari XI dikurangi X bar I dari 1 sampai N per N. Lalu ada pada data berkelompok. Rumusnya adalah sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X bar I dari 1 sampai N per N. Setelah simpangan rata-rata, lalu ada simpangan baku. Rumusnya yang pertama pada data tunggal. Simpangan baku ini disimbolkan dengan S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat I dari 1 sampai N per N. Sedangkan untuk data berkelompoknya dapat dirumuskan dengan S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat I dari 1 sampai N per N. Nah, dalam statistika ini juga didefinisikan nilai ragam atau variansi yang rumusnya yaitu S kuadrat. Nah, S ini tadi apa sih? S ini yaitu simpangan baku. Jadi, untuk menghitung nilai ragam atau variansi, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai simpangan bakunya. Untuk pembahasan materi statistika sampai di sini saja. Bagaimana nih